Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang Genetics and Life Cycle dalam mata kuliah Kompetensi Dasar Biologi dan Kimia. Dalam bab Genetics and Life Cycle, kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama yaitu tumbuhan tingkat tinggi, kemudian tumbuhan tingkat rendah, dan selanjutnya hewan tingkat tinggi atau vertebrata, dan hewan tingkat rendah yaitu invertebrata. Ini merupakan mind map dari Genetic and Life Cycle. Pertama kita akan membahas tentang tumbuhan, kemudian kita akan membahas tentang hewan, dan yang terakhir tentang pewarisan sifat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tumbuhan tingkat tinggi. Untuk tumbuhan tingkat tinggi merupakan kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Antara batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi bernapas menggunakan stomata pada daun, lentisilel pada batang, dan epidermis pada akar. Kemudian tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati atau Tracheophyta. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal sebagai fern. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan paku memiliki akar serabut. Kita bisa lihat di sini, akar serabut. Kemudian memiliki batang dan daun sejati. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga, daun mudanya selalu menggulung, seperti ini. Daun majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Sorus adalah kantong spora yang akan menyimpan spora sebelum matang. Tumbuhan paku ada yang mempunyai pohon namun tidak bercabang. Di sini, kalau yang untuk penyimpanan spora. Ini merupakan proses metagenesis tumbuhan paku. Kita bisa melihat tahapan demi tahapan metagenesis tumbuhan paku. Dari spora, gamet muda, dan selanjutnya. Kita bisa melihat metagenesis tumbuhan paku lebih jelasnya di sini. Pertama, spora N1, kemudian menjadi protatolus atau protalium gametrofit masih N1, kemudian berkembang menjadi 2, yaitu sel jantan dan sel betina, archegonium atau sel telur, dan antridinium atau spermatozoid. Kemudian menjadi zigot dan 2N, tumbuhan paku atau sporophyte 2N, datu sporagirium, kemudian spora. Itu berlangsung secara terus-menerus. Untuk metagenesis tumbuhan paku, terdapat homospora dan heterospora. Selanjutnya kita masuk ke tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji ialah bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terlebih dahulu terjadi peristiwa penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Kemudian ciri-ciri dari tumbuhan berbiji yaitu pembentukan tabung sari oleh serbuk sari setelah terjadi penyerbukan, kemudian dihasilkan biji yang umumnya mengandung embrio atau tumbuh baru yang dorman. Tumbuhan berbiji juga merupakan golongan tumbuhan yang paling banyak jumlahnya dalam dunia tumbuhan.
Untuk golongan tumbuhan ini terdiri dari dua kelompok besar yang dibedakan terutama atas dasar perlindungan terhadap bakal biji, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Di dalam tumbuhan berbiji, terdapat dua jenis meliputi biji terbuka, tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka adalah biji tidak terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunga, dan organ reproduksi terdapat dalam strobilus. Contohnya melinjo, pakis haji, pinus, dan damar. Untuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan biji terbuka Tumbuhan biji terbuka dibedakan menjadi tumbuhan berkeping satu, monokotil, dan berkeping dua atau dikotil. Ciri-cirinya, biji terlindungi oleh daun buah atau daging buah, memiliki bunga sejati, dan umumnya berupa pohon perdu, semak, liana, dan herba. Contoh tumbuhan berbiji tertutup seperti padi ataupun jagung. Ini merupakan daur hidup tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan daur hidup tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Bisa dilihat dan dipahami sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah terbagi menjadi tiga, yaitu Bryophyta, Algae, dan jamur. Kita masuk ke Bryophyta. Bryophyta merupakan tumbuhan lumut yang berwarna hijau karena memiliki sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan B. Lumut ini bersifat autotrof. Dan ciri-ciri dari Bryophyta yaitu organ tubuh talus yang terdiri dari rhizoid, stipe, dan pilofoid. Kemudian belum mempunyai berkas pembuluh. Yang selanjutnya yaitu mempunyai klorofil sehingga berfotosintesis. Adapun cara hidup dari Bryophyta ini yaitu autotrof dan epiphytes. Epiphytes ini menempel pada batang lain. Ini merupakan metagenesis dari Bryophyta. Bisa teman-teman lihat sendiri dan kalau bisa dicatat. Oke, selanjutnya kita masuk ke alga. Alga termasuk tumbuhan yang bertalus, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Ganggang ada yang bersel satu dan bersel banyak, bersifat eukariotik, neukariotik, dan bentik. Adapun ciri-ciri dari alga, yang pertama yaitu talus berklorofil yang terdiri dari talus rhizoid, stipe, dan phloid. Kemudian struktur talus uniseluler dan multiseluler. Dan yang terakhir yaitu mengandung pigmen. Dan tempat hidup alga itu sendiri di plagial, limonion, dan litoral. Ini merupakan metagenesis dari alga hijau. Bisa teman-teman lihat sendiri proses dari metagenesis alga hijau ini. Selanjutnya jamur. Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler, hidup secara parasit, heterotrof, dan dengan jalan sporofit dan simbiosis. Ciri-ciri jamur yaitu organ tumbuh talus tanpa klorofil, talus berupa benang-benang atau filamen, miselium, dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Ini merupakan metagenesis jamur. Bisa teman-teman lihat sendiri dan bisa dicatat. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Sebelumnya saya mohon maaf karena PowerPoint yang saya buat sedikit salah. Ini terdapat film-film, sebenarnya ini masuk ke hewan tingkat rendah.
Dan hewan vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata yang berarti tali. Jadi hewan Chordata merupakan hewan yang memiliki chordata di punggung. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher menuju punggung hingga ekor. Tulang belakangnya berasal dari perkembangan noctron atau penyokong tubuh primer. Noctron tersebut hanya terdapat pada hewan vertebrata di masa embrio. Setelah berkembang menjadi dewasa, notochord akan mengalami penulangan dan menjadi sistem penyokong tumbuh sekunder atau tulang belakang. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Pisces atau ikan. Berdasarkan habitatnya di air, tempat hidupnya dapat dibedakan menjadi di air tawar, payau, dan air laut. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip yang terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Ini ya. Memiliki sisi yang berlendir untuk memudahkan pergerakan, memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Yang selanjutnya kita masuk ke amfibia. Amfibia mempunyai anggota gerak berupa dua pasang kaki yang memiliki selaput lendir yang digunakan untuk berenang. Kulit selalu dalam keadaan basah karena mengandung pembuluh darah sehingga dapat membantu berdifusi melalui kulit. Amfibia terbagi ke dalam 3 ordo, yaitu Urodela, yaitu katak yang memiliki ekor, Anura, yaitu katak yang tidak memiliki ekor, dan Apoda, yaitu katak yang tidak memiliki anggota gerak. Selanjutnya kita masuk ke hewan reptilia. Ciri-cirinya yaitu kulit keras dan kering, keras yang ditimbulkan akibat dari aktivitas zat kapur yang terkandung dalam tubuhnya. Bergerak dengan perut, reptilia terbagi dalam 4 ordo, yaitu ordo Opidia, tidak berkaki, matanya tidak berkelopak, pada umumnya memiliki taring dan berusaha seperti ular. Kemudian ordo Crocodila, yaitu tubuhnya memanjang, kulitnya tebal, rusuk abdominal, serta rahang dan giginya kuat seperti buaya. Kemudian ordo Lacertila, sisik bervariasi, memiliki cakar, kaki belakang terdiri dari 5 jari yang berselaput, terdapat kelopak mata dan lubang telinga, lidahnya panjang. Kemudian ordo Chelonia, terdapat cangkang yang berfungsi untuk pelindung dari serangan predator, tubuhnya pendek, tidak bergigi, tidak bisa menjulur, seperti jenis kura-kura. Yang selanjutnya yaitu burung atau aves. Ciri-cirinya seluruh tubuh ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk terbang dan menghangatkan suhu tubuhnya. Terdapat 3 jenis bulu yang dimiliki aves, yaitu Plumae, bulu yang langsung menempel pada batang bulu, Plumulae, cabang bulu dari Plumae, kemudian Phyloplumae, cabang bulu dari Plumulae, helaian bulu yang paling halus. Aves memiliki pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada saat terbang. Jadi itulah sebab mengapa burung bisa terbang. Yang terakhir yaitu hewan menyusui atau mamalia. Mamalia memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Hewan ini dapat bergerak dengan menggunakan sepasang tungkai depan dan belakang, sepasang tungkai depan dan tangan, sepasang tungkai depan, dan menyerupai sirip. Mamalia memiliki 3 macam gigi, yaitu gigi sirip, gigi taring, gigi geraham. Perkembangan otak mamalia merupakan yang paling sempurna di antara jenis hewan lainnya. Tahap perkembangan mamalia yaitu yang pertama fertilasi, terjadi dalam tubuh induk betina, terdapatnya di dalam saluran telur atau oviduct. Kemudian hasil pembuahan akan tumbuh menjadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio di dalam rahim betina, kemudian embrio akan tumbuh menjadi bayi yang siap dilahirkan oleh induknya melalui vagina. Setelah kita membahas satu persatu klasifikasi hewan vertebrata,
Semoga teman-teman sekalian bisa paham tentang vertebrata ini. Kemudian kita selanjutnya masuk ke klasifikasi pada hewan invertebrata. Para saintis menempatkan hewan pada dua kategori utama, yaitu invertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang, dan vertebrata dan hewan yang bertulang belakang yang sudah kita jelaskan tadi. Invertebrata adalah hewan tingkat rendah dan tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata terdiri dari beberapa filum, yaitu filum Porifera. Filum Porifera yang ini. Untuk Porifera berasal dari kata porus atau lubang-lubang kecil dan vera mengandung. Jadi Porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori. Dalam kehidupan, Porifera belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada beberapa negara maju, misalnya Amerika, Porifera dimanfaatkan untuk memproduksi spons. Yang selanjutnya, ciri-ciri umum dari Porifera. Porifera merupakan hewan metazoa yang paling sederhana. Tubuh terdiri atas banyak sel, kemudian bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambang yang berpori, dan di dalamnya terdapat rongga tubuh. Kemudian biasanya hidup di laut, mulai dari daerah perairan pantai yang dangkal hingga daerah kedalaman. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah tempat atau sesil. Struktur tubuhnya memiliki dua lapisan sel, diploblastik, dan yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Makanan Porifera, makanan Porifera berupa plankton atau bahan organik yang masuk bersama aliran air melalui pori. Tidak memiliki sistem saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaannya berlangsung secara intraseluler. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang filum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata Yunani, koilos atau rongga, dan enteron atau usus. Jadi Coelenterata adalah hewan yang berrongga. Kebanyakan hewan Coelenterata menguntungkan manusia, misalnya ubur-ubur. Aurelia dapat dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur dan untuk bahan kosmetik. Ciri-ciri umum dari Coelenterata yaitu kebanyakan hidup di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar, termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik. Kemudian bentuk tubuhnya simetri radial, yang selanjutnya tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke filum Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi. Platy itu pipi dan helminthes itu cacing. Kelompok cacing di pipi ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibandingkan susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Ciri-ciri Platyhelminthes memiliki struktur tubuh pipi, ada yang berbentuk seperti pipa, lunak, dan tidak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral. Kemudian merupakan hewan triploblastik acelomata. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Filum selanjutnya yaitu filum Nemathelminthes. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, nematos, benang, dan Helminthes cacing. Jadi Nemathelminthes berarti cacing benang. Tubuh Nemathelminthes bergerak bulat, panjang, dan tidak bersegmen, sehingga cacing tersebut dikenal juga dengan sebutan cacing giling. Ciri-ciri Nemathelminthes merupakan hewan triploblastik yang memiliki selom semu, sehingga anggotanya dikenal sebagai hewan triploblastik pseudoleomata. Kemudian memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan, yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual.
Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Yang selanjutnya yaitu filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu annulus yang berarti gelang atau segmen. Jadi Annelida dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen. Ciri dari Annelida merupakan hewan tripoblastik selomata. Pernapasan bisa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Ada yang bersifat hermafrodit dan ada juga yang monosius. Memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Kemudian kita masuk ke film selanjutnya yaitu moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molus berarti lunak. Jika moluska berarti hewan dan jadi moluska itu hewan yang bertubuh lunak. Moluska dapat digunakan sebagai bahan makan dan sumber protein hewan, misalnya kerang, cumi, beberapa siput air, dan bekicot. Moluska juga dapat digunakan sebagai penghasil mutiara yaitu tiram mutiara. Ciri-ciri moluska merupakan hewan tripoblastik, tubuhnya lunak, simetris, bilateral, dan tidak berruas-ruas. Moluska memiliki mantel yang dapat membentuk cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Bersifat kosmopolit, artinya dapat dijumpai di berbagai tempat, yaitu darat, air tawar, laut, daerah panas, sampai daerah dingin. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sistem reproduksi, dan sistem otot. Yang selanjutnya yaitu film Anthropoda. Anthropoda berasal dari kata anthros atau sendi atau ruas, dan podos berarti kaki. Jadi Anthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi beruas-ruas. Anthropoda merupakan film terbesar dari Kingdom Animal karena film ini memiliki jumlah spesies yang lebih banyak dari film lainnya. Anthropoda kelas krustasea dapat digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein, misalnya udang, kepiting. Lebah madu dapat menghasilkan madu yang berfungsi sebagai penambah tenaga maupun mengobati suatu penyakit. Ciri-ciri Anthropoda merupakan hewan tripoblastik selomata. Dapat ditemukan di mana-mana antara lain di air, darat, dan di tanah. Dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan, bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan parthenogenesis. Tubuhnya terdiri dari atas kepala, dada, dan abdomen. Merupakan hewan bilateral simetris. Anthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Selanjutnya kita masuk ke film Echidormata. Echidormata berasal dari kata Yunani yaitu echinos echinos yang berarti duri, dan dermal yaitu kulit. Jadi Echinodermata berarti hewan yang memiliki kulit berduri. Pada umumnya Echinodermata tidak memiliki nilai ekonomi. Namun beberapa jenis diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai makanan, misalnya teripang. Ciri-ciri Echinodermata yaitu termasuk hewan tripoblastik selomata. Semua anggota hewan ini hidup di laut. Kemudian bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial, sedangkan larvanya berupa simetris bilateral. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya, memiliki kaki tubuh yang disebut kaki ambulakral. Metamorfosis hewan tingkat rendah. Sebentar. Nah, metamorfosis pada hewan tingkat rendah. Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampakan fisik maupun struktur sesudah kelahiran ataupun penetasan yang secara terbuka berbeda. Kita bisa lihat di sini metamorfosis sempurna yang contohnya dilakukan oleh kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu sendiri masuk ke dalam film Anthropoda.
Pertama, kupu-kupu dewasa menghasilkan telur, kemudian telur menetas menjadi larva. Larva ketika dewasa akan membentuk pupa atau kepompong. Kemudian kepompong ketika waktunya sudah siap, dia akan menjadi kupu-kupu kembali. Itu berlangsung secara terus-menerus. Di dalam selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari belalang. Pertama, dari betina yang bertelur, kemudian menjadi nimfa, nimfa yang lebih besar, nimfa yang lebih besar lagi, nimfa yang lebih besar lagi, kemudian menjadi dewasa atau imago. Kemudian ya begitu, terus berulang. Yang selanjutnya metagenesis pada hewan tingkat rendah. Metagenesis yang ini metagenesis merupakan pertukaran generasi antara reproduksi seksual serta reproduksi aseksual. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Materi yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pewarisan sifat. Kita masuk ke kromosom. Kromosom merupakan badan berbentuk batang atau bengkok mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena kromosom berjajar di bidang ekuator. Ukuran kromosom dalam sebuah sel tidak pernah sama. Kromosom memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu, menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia akan terlahir sebagai laki-laki. Berperan penting dalam proses transkrip DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas penggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Selanjutnya kita masuk ke hukum Mendel. Di dalam hukum Mendel terdapat dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Untuk sifat yang kuat disebut dengan sifat dominan dan bersifat menutupi, sedangkan untuk sifat yang lemah disebut dengan sifat resesif. Maksudnya adalah pada persilangan monohibrid ini hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah lonjong, bulat, dan sebagainya. Dalam materi persilangan monohibrid dan dihibrid, pada hukum Mendel, persilangan monohibrid ini yang berlaku adalah hukum satu Mendel. Ini dikarenakan pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen yang berbeda di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam gamet atau dua sel anak. Kemudian persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda atau lebih, misalnya yang terjadi dalam warna buah dan bentuk buah. Warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Dalam persilangan dihibrid yang berlaku adalah hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen yang ada di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Contohnya persilangan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau resesif. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang telah berkesempatan untuk
mendengarkan penjelasan saya tentang genetics dan life cycle. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf dan happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.